Podo diisi top tapi ojo toples kos toples ana isine justru jajane sing enak-enak malaikat rahmat sing bertamu toplesnya isine rengginang memes belas malaikate mangan jajan alot. Kesepakatan kalau ngajinya cerah, wajahnya sumringah, semangatnya luar biasa. Ini pengajian nanti selesai rampung cekapan jam berapa Pak? Jam berapa? Jam 2? Jam 2 sore? Masya Allah, saya naik setengah 10, turunnya jam 2 sore, berarti ngajinya 4 jam setengah. Kuwi ngundang apa ngontrak? Ngapunten Kiai, mohon izin, mohon maaf. Apakah di Kecamatan Lalan ada mubalighah ceramah sampai 4 jam setengah? Ada Kiai? Pak Kiai jawabannya tentu jujur. Pak Kades Rusli, mohon izin mau tanya Pak Kades, di desa Bandaragung emang ada Kiai ceramah 4 jam setengah? Ada? Senyumnya Pak Kades mencurigakan. Nek jawab mboten mbok ngesuk ora dipilih maning. Jawabannya ada, jelas ngapusi mumpuni. Ya udah saya tanya sama muslimat sama keluarga besar jamaah Bandaragung. Tanggene Kecamatan Lalan adakah Kiai ceramah sampai 4 jam setengah? Ada? Ada? Kiai siapa itu? Mumpuni ceramah 4 jam setengah. Pengajian apa kelinci percobaan? Oh ya Allah, berbocah silikon ceramah 4 jam setengah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma amin Allahumma. Harganya ditat sebab ada ilmunya, harganya bibir sebab ada zikirnya. Tutu merkono lipstick abang menger-menger gue Pusartina aja dipusat. Wis api kayak berapa Pak? Orang saya ditutupi. Sudah jadi tabiatnya perempuan suka make up, dandan, paes, maca karena naluri seorang perempuan suka keindahan. Cuma harganya jidat sebab ada ilmunya, harganya bibir sebab ada zikirnya, harganya hati sebab ada imannya dumateng Gusti. Bu, wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi di zaman kita sekarang masih agak mending ora patio pinter tapi dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Saya ulang biar gak muter-muter. Bapak gue, Assalamualaikum. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi di zaman kita sekarang ini masih agak mending, nggak terlalu pinter tapi jadi wong bener ketimbang jadi wong pinter tapi keblinger. Maaf nun sewu, wasariqutu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang, pencuri wadon wajib tangan keduanya harus dipotong. Ini adalah prinsip bahwa ternyata namanya mencuri, nyolong, ngutil, nyopet, mengambil hak orang lain, baik setitik
apa meleh kata sing jenenge nyolong tetep perbuatan dosa. Walaupun nyolong sekedik tetep jenenge nyolong tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Tapi saumpama ada wong bodoh kok nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong pitik. Ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Kemenangan tanggane dikebuki warga, laporno polisi, masukin penjara, dihukum pidana. Ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Tapi nek ono wong pinter kok keblinger, pinter katanya tahu hukum, pinter tahu tatanan negara, pinter sampai punya titel, bahkan pinter tahu yang namanya rumus negara. Tapi wong pinter kok nganti nyolong, maka dampaknya merusak negara, bahkan menghancurkan bangsa Indonesia. Kayak kampanye aku rasanya. Kenapa di awal saya bilang begini? Maaf Pak, Bandar Agung mengadakan pengajian semeriah ini, seluruh elemen masyarakat berjuang. Prentil ana sing urun 15.000, prentil ono sing urun 50, prentil ono sing patungan jutaan rupiah, prentil ono Pak Haji Muhammad Ihsan, prentil Pak Kades jemput saya di jalur berapa kemarin? Jalur 3 saya dijemput. 3 jam perjalanan lebih tadi malam saya naik speedboat. Untuk keempat kalinya saya naik speedboat dihapusi karo panitia. Pak Kades Rusli bilang begini, mumpuni ke perjalanan naring Bandar Agung numpak speed, jadi sing kepaling penak ajan jagung nang ngarep, jagungnya nang buri baen. Emang kalau duduk di depan kenapa Pak Kades? Nek jagung nang ngarep awake remuk, tapi nek jagung nang buri kepenak. Apa ya? Temenan lah, saya nurut yang udah biasa pengalaman naik speed. Saya duduklah di belakang, jebule resiko jagung nang buri, sing ngarep ngentut ngulah nang buri. Dihapusi aku karo lurae. Ternyata sing ngarep nembe mangan sambel nanas, wetenge pating krus pating blenet ngentut ora sengaja. Tapi kan jenenge jagung nang speed buri dewek, entute nguleke nang buri Bu. Saya langsung lah kotak karo lurae, lur mambu apa ki ya lur? Pak Kades merasa mandan isin merga sing ngarep ana sing ngentut. Pak Kades ngeles nyong takon, ki mambu apa ya lur? Pak Kades terus jawab, ki sing jenenge mambu kumkuman karet iki. Nyong batin maning ya, tapi nyong pernah orang asing karo ki mambu. Saya balik tanya dong, oh jadi kumkuman karet mambunya kayak ki ya lur? Pak Kades jawab, iya ki mambu kumkuman karet kayak ki. Dan saya bersyukur alhamdulillah, saya pengajian di Kabupaten Banyuasin khususnya daerah Palembang 7 kali ini, dan saya lewat jalur air sudah 5 kali nih. Dan alhamdulillah sudah menjadi jomblo tahan banting. Gak mungkin mabok laut, mabok air Pak. Alhamdulillah. Gimana? Oh ya Allah ya Rahman. Yang belakang protes, katanya ibu-ibu disuruh jongkok. Jadi bapak-bapak kepingin lihat rainya mumpuni. Ya Allah, mohon izin ya ibu-ibu, sampai belakang aja pengen lihat mumpuni. Alhamdulillah, beginilah resikonya jadi wong ayu. Ibu berdiri aja nggak apa-apa, di situ malah saya seneng ibu. Jenengan berdiri malah estu nutupi merongosnya saya.
Terima kasih, alhamdulillah. Ini tadi sampai mana jadi lupa lah. Oh iya, seluruh elemen masyarakat Bandar Agung ikut berjuang dan berkontribusi demi pengajian hari ini semeriah dan semegah ini. Maka maaf, sehebat apapun kepala desanya, sehebat apapun para donaturnya, Pak Kades itu ibarat lidi. Lidi, cara orang Bandar Agung disebut apa ya, Bu? Giting. Giting. Bentar. Bisa jadi pusing malah ya. Lidi. Di sini nyebutnya apa? Giting. Satu. Ini baru mulai udah langsung mumet, Pak. Tapi yang nggak apa-apa sih. At-tafakkaru sa'atan khairu min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Katanya di sini ada yang nyebut lidi itu sama dengan biting. Begini. Di Cilacap, Jawa Tengah ada giting, ada biting. Kalau giting pakai rin, pakai g, giting adalah soto lenjerang yang dipotong-potong pendek kemudian diruncingi ujungnya kanggo mincuk tumtuman nogosari dan lain sebagainya. Itu kalau Cilacap nyebut giting, soto lenjerang dipotong pendek kemudian diruncingi ujungnya go mincuk tumtuman nogosari. Tapi kalau biting pakai b, pakai ba, biting adalah masa yang biasa nyoblos ketika pemilu. Contoh, kewingi Lurah Rusli ulih biting pira. Begitu kalau di tempat saya. Dan saya di sini tidak akan debat dengan Anda masalah giting ataupun biting, Kang Sarmin. Tapi saya tanya, lidi coro orang Palembang ini disebutnya apa? Sodo. Cilacap nyebutnya sada. Sada, sodo, lidi walaupun tebel tapi kok cuman satu lenjer. Jangankan buat neplok laler, Pak, buat nyapu aja nggak bisa. Soalnya mau selenjer, angger nggo nyapu yang mengwak-wik toh. Seperti halnya Pak Kades, seperti halnya Agnia kita di Desa Bandar Agung. Sesukses apapun Pak Kades punya pemikiran untuk memajukan Desa Bandar Agung, sesugih apapun donaturnya untuk mengadakan pengajian, kalau seorang diri nggak mungkin pengajian hari ini sesukses ini. Betul? Leres. Tapi lidi, pirang-pirang lidi dari banyak sodo kemudian dijiret dikumpulin jadi satu, bareng diikat bunyinya bukan sodo meneh tapi monine jadi sapu. Kalau lidi udah jadi sapu, jangankan neplok laler, dalam sedawan-dawan Bandar Agung bakalan bersih dirampungaken karo sapu. Maka pengajian hari ini ternyata tidak ada wong pelit nang Bandar Agung. Amin Allahumma. Amin. Tidak ada orang pelit nang Bandar Agung. Sebab apa? Orang Kecamatan Lalang adalah wong paling sugih sak ngalam jagat raya. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina nafsi. Yang namanya sugih menurut Kanjeng Nabi bukan dari banyaknya harta, bukan dari tingginya pangkat, tapi menurut Kanjeng Nabi wong sing paling sugih, wong sing paling ayem atine, paling tentrem uripe. Nyatane panjang rawuh temriki modale akeh. Betul? Leres. Bisa jadi panjenengan makom derajatnya lebih mulia ketimbang mumpuni.
Diamini be ora apa-apa, tak ulang. Bu. Makom derajatnya panjenengan lebih mulia, lebih tinggi, lebih dhuwur ketimbang mumpuni. Sing banter bae ora apa-apa. Orang nesu arep terangan nang. Kenapa makom derajat panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni? Karena panjenengan datang di sini malah modalnya akeh. Bayar speed, bayar bensin, anaknya jaluk cilok, jaluk pentol, jaluk es, jaluk lato-lato. Orang keduman snack, duduknya praktis, bokongnya lemprak, sikile atis. Modalnya akeh rawuh mriki. Betul? Makom derajatnya lebih mulia ketimbang mumpuni. Kenapa lebih mulia ketimbang mumpuni? Lah, kula dugi mriki jelas ana sing ngamplopi. Bisa jadi niat suci ne panjenengan lebih tulus ketimbang mumpuni. Maka alhamdulillah diniatkan pengajian hari ini. Panitia ditanya oleh saya rada bingung, Pak, niki pengajian dalam rangka apa? Ya kepriwe ya mumpuni. Jane acarane muludan tapi ora keduman Rabiul Awal. Kepingin acara Isra Mi'raj tapi durung mlebet Rajab. Wis pokoke iki pengajian dalam rangka ngundang mumpuni kayak gue lah. Gitu Pak Panitia bilang. Akhirnya ini pengajian dalam rangka ngundang mumpuni. Artinya saya datang di sini supados derek sowan silaturahmi nambahi tali persederekan. Maka mohon izin yang pada berdiri saya anjurkan kakinya Pak. Kakinya itu sukune gue sikile gue bahasa Cinane cutang itu bahasa Cina Ibu, bahasa Cinane cutang. Kakinya Pak sukune sambil diputar begini yang berdiri nggih, untuk memperlancar peredaran darah. Soalnya kalau di Jawa Tengah Pak, pengajian sambil berdiri banyak yang pingsan karena memang orang ketuman selek, orang medang kopi urung sarapan sambil berdiri Pak, begitu. Tapi kalau orang trans dan orang-orang daerah Palembang biasa ngeleles sawit, dodo sawit, deres gitu ya. Dan alhamdulillah saya hari ini pun pengajian ngaji di sini istirahatnya bersama Walid Bu, ini yang batin ya. Kene wong sugih pada bisnis iler jebule ya. Kakinya sambil diputar begini Pak. Ini buat memperlancar peredaran darah supaya panjenengan antuke jumeneng dekorasi kuat. Yang berdiri yang diputar kakinya. Yang duduk nggak usah muter bokongnya sampai Bu. Yang berdiri sambil digoyang begini sambil kata zikir, kata sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Desa Bandar Agung gak ada wong pelit. Soale Bandar Agung lalan wonge sugih-sugih. Di dalam kitab Usfuriyah, kitabnya kecil, tapi ada satu riwayat yang masyhur. Di kitab Usfuriyah diriwayatkan ada seorang fatayat berarti perempuan Madinah, umur sekitar 25 sampai 45 tahun. Itu fatayat. Saya ulang. Fatayat itu kisaran umur 25 sampai 45 tahun. Jadi kalau di Kecamatan Lalan ada ibu-ibu umurnya udah 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Alias fatayat expired. Soalnya fatayat berarti kisaran 25 sampai 45 tahun. Ini di dalam kitab Usfuriyah. Seorang fatayat ternyata bapak ibunya telah meninggal dunia, wafat, sedo. Dan satu ketika sang fatayat lagi tidur, ternyata mimpi bahwa bapak ibunya yang telah meninggal dunia di akhirat tempatnya berbeda. Bapak manggon neng swarga, tapi ibunya berada di neraka. Bapaknya di
Sebentar, Bu. Ibu tahu ceret nggak? Ceret cara orang sini disebut apa? Teko. Teko mah ceret kecil. Kalau teko besar namanya ceret. Begitu ya, Bu? Mumpuni ini teko. Pak Kiai ceret. Teko isinya nggak seberapa, Pak. Buat ngejok banyu 5 gelas wis kentongan banyu. Beda sama ceret. Ceret volumenya gede, isinya banyak. Gue ngejok rolas gelas kasih lebih banyak, Pak. Makanya bunyinya teko sama mungele ceret beda. Kalau bunyinya teko ngisi banyu maring gelas monine itir-itir, tapi nek ceret monine ulang. Teko monine itir-itir, ceret monine ya Allah mumpuni itir-itir. Nanti Pak Kiai, bukan saya yang ngomong, Kiai, bukan saya yang ngomong. Nih ibu-ibu nih, ibu-ibu muslimat kita ngarep dewek. Mau kita gane sing lambene apa menger-menger. Ternyata bapaknya sang Fatayat di akhirat itu sambil megang ceret, Pak. Tapi ceret bukan sembarang ceret, wong ceretnya ceret sorga. Isinya pun airnya sorga. Manisnya melebihi madu, wanginya melebihi minyak kasturi, dan ternyata wajahnya cerah, wajahnya sumringah, bahagia di sorga. Karena walaupun bapak sang Fatayat adalah seorang tukang juruladi, tetap bahagia karena manggon di sorga. Tapi amat sangat kontra karena ternyata istrinya si bapaknya Fatayat, yaitu ibune Fatayat, di neraka hanya pakai secuil kain taplak. Tahu kain taplak ya, Bu? Sininya pakai sami pada baik sami mawon. Ibunya sang Fatayat hanya pakai secuil kain taplak nangkisi api neraka, karena ternyata ibunya sang Fatayat tiap hari di neraka disiksa. Karena keadaan yang begitu kontra, akhirnya sang Fatayat ini nangis sedih plus nangis senang karena bapaknya di sorga, tapi sedih karena ibunya di neraka. Akhirnya sang Fatayat di dalam mimpinya teriak-teriak manggil ayahnya dalam rangka supaya nolongin ibunya. Sang Fatayat manggilin bapaknya, Pak, dramatis banget. Ini bapak-bapak pada pinter komunikasi nih. Saya manggil-manggil yang merasa jadi bapak semua kabeh. Ya namanya keadaan darurat. Keadaan posisinya antara sang Fatayat sama bapaknya di sorga begitu jauh. Jadi tentu, Pak, keadaan darurat niku yo teriak-teriak. Ibarat orang bawa kelapa sawit setruk. Ternyata pas lagi nanjak nang panjatan sing julek kuwi mau, pas lagi munggah truknya nggak kuat, otomatis sopir truk langsung panggil keneknya, toh ganjel toh ganjel toh. Yang ketawa berarti tahu yang lagi viral. Keadaan darurat mesti teriak-teriak. Dan ternyata sang Fatayat manggilin ayahnya untuk nolong ibunya, tapi ayahnya di sorga tidak mau dan enggan menolong istrinya sendiri. Sang Fatayat kaget, ya Allah, ramaku kon nulungi biungnya kurang gelem. Jangan-jangan waktu hidup di dunia ayah dan ibu saya sampai meteng lahirnya ora pada saling cinta apa ya. Akhirnya sang Fatayat nekat, dia lari ke dalam neraka. Maksud tujuannya adalah nolong ibunya, tapi dia lari ke dalam neraka. Belum sampai masuk ke neraka, baru sampai di depan pintu neraka, sang Fatayat tangan kanannya, lengannya kecipratan api neraka. Gegara dia mimpi kecipratan api neraka, dia terbangun. Bareng terbangun ternyata tangan kanannya sengkleh. Bayangin, Bu,
Halo. Masih sadar? Saya khawatir saya udah ngaji serius nanti keringetan montong-montong gigi ditinggal ngantuk. Eman-eman aku nih montong-montong Pak. Kalau ngantuk ya nikmat, tapi ngantuk kan ya kebangetan Bu. Kedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene dombleh. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk manga karo. Udah saya antisipasi terlebih dahulu. Baru mimpi kecipratan api neraka, tangan langsung sengkleh. Bayangkan Pak, itu baru mimpi. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Nggak bisa kita membayangkan bagaimana kalau kita sampai mampir ke neraka. Nauzubillah ini. Sang fatayat baru mimpi kecipratan api neraka saja, tangan kanannya sengkleh. Kemudian dia berlari ke rumah Kanjeng Nabi minta diobati. Setelah Kanjeng Nabi berdoa, wasilah doa dari Kanjeng Nabi, sang fatayat lengan kanannya langsung sembuh. Dan kemudian beliau menceritakan kepada Kanjeng Nabi apa yang dimimpinya sang fatayat, dan Kanjeng Nabi menyimpulkan dalam satu kalam bahwa ternyata mimpi sang fatayat diartikan oleh Kanjeng Nabi bahwa bapak ibunya yang telah wafat meninggal dunia dulu waktu hidup di dunia tinggal satu atap satu rumah, tapi amaliyahnya berbeda. Suaminya senang sodakoh, tapi istrinya pelit medit, betitil cetil bakhil, kucret jelantir koyo upil kudalil. Setiap istrinya mau sodakoh, setiap suaminya mau sodakoh. Saya ngomongnya kecil itu tadi gara-gara lihat Pak Banser nyongkeng utang karang jenengan Pak Banser, ya Allah. Pas kita sini punya pengalaman manis loh dengan Banser Kabupaten Banyuasin. Pas lagi tahun 2021, pas lagi musim pandemi corona Kiai, saya itu naik speed terdampar di sebelah pulau Bangka Belitung. Jadi saya terdampar di sana, ternyata airnya surut dan speed tidak bisa jalan. Saya terombang-ambing kapal kampungan tengah segara guys. Saya ini punya kenangan manis di Kabupaten Banyuasin. Saya terdampar itu sampai 2,5 jam ya Pak Banser, 2,5 jam, dan beliau ini Banser yang telah mendorong speed saya, kakinya bocak-bacek bekas kerang-kerang nanggone ngisore lumpur nang ngisore belepat. Dan inilah beliau Banser Banyuasin yang telah merewangi saya ketika naik gunung. Si Jimat yang dimonya si kering banget mau ya. Gimana Banser orang kering nang Banyuasin? Mohon izin ya kalau ada Pak TNI, ada Pak Polisi. TNI Polisi niku kan gajian bayaran. Mohon izin ya, Banser NU itu ngungkuli TNI, ngungkuli polisi. Kenapa? Kalau TNI, ada TNI Angkatan Darat, ada Angkatan Laut, ada Angkatan Udara. Tapi kalau Banser TNI Angkatan Langit. Apa Angkatan Langit? Orang gajian, orang bayaran, besti. Jangankan bayaran, kadang-kadang rokok ya orang metu. Sabar ya Sir, Banser guys sing kering banget yang ngemutan. Oh ya, bersama Pak Kades Tanjung Lago, beliau juga termasuk salah satu orang yang dereng berpartisipasi atas suksesnya pengajian hari ini bersama Pak Kades Rusli dan para donatur, para azmiyah untuk menyambungkan kenapa pengajian hari ini terlaksana. Mohon izin, saya 9 hari belum pulang ke rumah Pak, lagi merantau. Saya 9 hari belum pulang ke rumah. 3 hari kita mulai dari Provinsi Riau, 5 panggung di sana, 5 lokasi majelis taklim, kemudian 5 lokasi lagi di Lampung. Dari Lampung saya langsung pindah ke sini di Palembang. Dan hari ini sebenarnya tidak ada jadwal, aslinya kayak gue Lurah Rusli.
masuk angin betek lakoni ubut-ubut samloro isuk kesinang kampung-kampungan tengah segara mau isuk Pak, karena memang harusnya nggak ada jadwal untuk daerah Kecamatan Lalan Desa Panaragun, tapi Pak Rusli dan peserta Pak Haji Muhammad Ihsan dan beberapa panitia langsung menghubungkan tenggene Pak Lurah Tanjung Lago. Alhamdulillah saya bisa sowan di sini. Jadi ini ngajinya sampai jam 2 sore. Betulan tak? Saya naik jam setengah 10, turunnya jam 2 sore, ngajinya 4 jam setengah. Ibu-ibu kuat? Sampai jam 2 sore kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku nggak ikut-ikutan Pak. Monggo, nafsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada alasan Allahumma. Terima kasih Pak Banser Banyuasin, dan ini Kecamatan Lalan juga. Saya tadi lihat anak Banser 80 tahun. Dimo ya kaki sarmin. Lagi gigi barang. Ya Allah ya Rahman. Itu giginya pada main kemana Pak? Untungnya hilang, sudah di Banser, nggak cuma matur sambat. Ya Allah, hormat kembali. Ada ini sekayong-kayong nih Pak. Allah matur sambat sama Mbah Supar. Kalau anu Mbah Supar, alhamdulillah. Gimana? Masih jomblo? Mbah Supar masih jomblo? Orang takon. Terima kasih. Saya minta tepuk tangan sekali lagi buat Banser kita Kecamatan Lalan Kabupaten Banyuasin. Terima kasih selalu memberikan semangat dan insya Allah diberkahi karena dokter ulama. Moga-moga Banser pun berkatunya akhiratnya Allahumma. Ceret. Ya kan lagi cerita ceret tadi ya. Ya. Bapaknya Fatayat di sorga karena ternyata senang sodako, tapi ibunya sang Fatayat di neraka karena setiap suaminya mau sodako, istrinya itu terus negor sama suaminya. Setiap suaminya mau sodako, istrinya pasti ngelarang. Oh ya, segera walan wasalan di hudurikum. Bapak siapa? Tambah Kak. Oh, Bapak Iwan Aldes, Mbaknya lo Mbak. anggota DPRD. Oh ya, enggak. Oh ya, siap Pak Kiai. Lengkap banget. Bapak Iwan Aldes, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Oh ya, salah, Musi Banyuasin. Sumangga rawuh. Oh, jadi Banyuasin sama Musi Banyuasin udah beda kabupaten. Oh, ketambahan musik Pak Mus beda kabupaten ya Bu ya. Alhamdulillah deh, segera. Silakan duduk Pak DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Segera alan masalah di futurikum sesarengan Romo Kiai. Nggih, sesarengan Romo Kiai, semoga ya Allah. Alhamdulillah. Nih, berkahnya pangkat Bu. Halo. Berkahnya pangkat, datangnya telat, duduknya di depan. Ibu-ibu, bapak-bapak di bawah pohon mangga, datangnya gasik tetap ke bagian di belakang ya Pak? Ya. Tuh namanya orang punya pangkat begitu Pak. Datangnya telat, duduknya di depan. Ayo segera Pak Iwan Aldes beserta Romo Kiai segera. Alhamdulillah. Maaf ya Pak Iwan Aldes, saya udah mendahului. Saya yang kegasih, kenapa jenengan yang telat? Oh ya, terima kasih udah sadar diri Pak. Lanjut lagi ya Pak. Lanjut lagi ya Bu. Saya lagi ngebahas penting banget nih tadi, masih di dalam kitab Usfuriyah. Suaminya senang sodako tapi istrinya suaminya mau sodako, istrinya negor. Ya sodako
terus. Beda di bakul sawit be kakean kemaki. Sodako nyantuni bocah yatim barangan kae mutang anake pitu dadi wong kabeh. Ora ana sing dadi cempek. Dadakan sodako karo bocah yatim mung butuhe kurange pirang-pirang. Setiap suaminya mau sodako, istrinya pasti ngomong begitu, Pak. Sehingga ternyata inilah yang menjadikan suaminya berada di sorga, tapi istrinya di neraka. Maaf Pak, memang betul. Selain nafkah, suami pun ada sodako kepada istrinya. Tapi mohon maaf lagi nih, sodako suami yang terbaik sebelum sodako ke masjid, sebelum sodako kepada anak yatim-yatim piatu fakir miskin dan duafa, namanya suami sodako kepada istrinya. Bagi wong lanang sing yasir, wong lanang yang sugih, tajir melintir, ya DPR lah kan tajir melintir, alhamdulillah. Datang langsung ini. Mohon maaf ya Pak Dewan, Pak, kalau DPR itu sugih ya Pak? Itu cuma nanya saya, tapi yang memang sesugi-suginya DPR mohon izin Pak, memang yang namanya gaji DPR itu sebulan jauh sama amplop saya sepanggung Pak. Pak Iwan Aldes jadi DPR udah berapa periode Pak? 3 kali? Ya Allah, orang nguman-nguman itu loh. Berarti udah 3 periode jadi DPR. Wah kalah Pak, saya DPR dari tahun 95. Saya dari 95 udah jadi DPR. Pak Iwan Aldes DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Saya DPR durung payu rabi. Mohon izin, mohon maaf ya Pak DPR. Ibu saya mau tanya, Bu, Ibu rumahnya pakai AC apa enggak? Enggak pakai AC? Tenang, udah diwakilin sama Pak Iwan Aldes. Kantornya soalnya pakai AC. Mohon maaf ya Pak Iwan Aldes. Baru datang wajahnya langsung pucat. Soalnya begini, saya ngaji di Musi Banyuasin sepertinya 2 kali. Di Keluang itu Musi Banyuasin. Musi Banyuasin kan? Saya udah paham, saya ngaji di Keluang Pak. 2 kali ini saya ngaji di Musi Banyuasin. Dan kami warga Trans, kami warga daerah jalur, masalah mangan kita nggak kekurangan mangan kok. Wong ibaratnya maaf, sepaling nistanya ngeleles sawit, esi bisa nggo urip. Betul Pak? Betul Pak? Wong jalur, wong Trans ora kurang mangan. Sampai-sampai ngeleles sawit bisa buat modal urip. Tapi kami warga di jalur hanya minta satu, tolong akses perjalanan kita diperbaiki dan dibenahi. Ya Allah. Saya nggak nyalon, nggak nyalon bupati, nggak nyalon DPR, mohon izin saya mewakili jenengan Bu. Saya itu karena saya kemarin ngaji di daerah Palembangnya mana yang Muara Padang, Banyuasin berarti. Kami pengajian itu saking jamaahnya antusias, tapi alhamdulillah dikasih hujan sehingga banyak 50 truk mobil kendaraan macet dan tidak bisa ke lokasi pengajian. Jadi saya sudah selesai ngaji, baru datang 1 menit, ternyata jamaah pada kaget, ternyata pengajian ini bubar. Karena memang akses di daerah kita ya memang begini adanya Pak. Masyarakat boleh kritis, yang penting logis. Apa itu kritis yang logis? Jenengan kritik boleh, tapi tetap kasih solusi. Jangan hanya sekedar menelanjangi ataupun melucuti, bahkan memojokkan seorang pejabat. Saya paham, namanya pemimpin itu, apalagi di daerah tanah gambut Pak,
untuk memakmurkan masyarakat itu memang tanggung jawabnya lebih berat ketimbang kami yang di Pulau Jawa. Cuma kalau jenengan mau ngeritik silahkan, tapi juga kasih solusi. Contoh begini, Pak Kades, Pak Dewan, ini jalan di Kecamatan Lalan kok posok kabeh ya umpama. Saya nggak tahu, saya bukan orang Lalan, saya cuman mengibaratkan. Kinang Lalan kok jalannya posok kabeh, anu nang apa ya Lur? Anu nang apa ya Pak Dewan? Ini jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, apa jalan bayi? Ini memang tanahnya bosok terus, jalannya rusak, apa karena memang tanah gambut, apa tanah bergerak, apa kurang drainase, apa masyarakatnya kurang menjaga setelah dicor, setelah diaspal, ataukah yang lewat ini melebihi kapasitas, atau bagaimana ya Pak Dewan? Boleh Anda ngeritik, tapi silahkan pakai kritikan yang sopan dan kasih solusi. Maka saya tidak akan menelanjangi, menelucuti, bahkan memojokkan para umarok yang datang. Tapi saya itu pemimpin-pemimpin kita datang banyak, tidak hanya Pak Iwan Aldes, ada DPR yang datang juga ya Pak ya? Ada, selain Pak Iwan Aldes? Oh nggak ada, cuma Pak Iwan Aldes yang memang begitu Pak, datangnya pas lagi mau pilihan aja Pak. Karena lagi mana Pak? Jadi nggak enak saya. Yang terpenting masyarakat saling mendoakan. Setuju? Setuju? Siapapun pemimpinnya, siapapun kades DPR, Pak Camatnya, sampai tingkat presiden pun mudah-mudahan para ulama kita, para umarok kita diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, dijadikan pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim, mampu memakmurkan musibah nyuasin makmur dunia akhirat ya Allahumma amin Allahumma. Suami yang yasir itu suami sugih kaya. Bagi suami yang yasir